Halo kawan-kawan semua, pecinta anime Dragon Ball. Selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube kita, Anime QID. Kita akan melanjutkan cerita manga Dragon Ball Super ke chapter selanjutnya. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, penasaran dengan alur cerita sebelumnya, kalian bisa menggunakan link yang Mimin sediakan di kolom deskripsi. Sebelum itu, Mimin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah memberikan like dan komennya untuk video-video Mimin sebelumnya. Dan terus support channel ini dengan memberikan subscribe kalian supaya Mimin terus semangat dalam membuat video dan menceritakan manga kepada kawan-kawan semua. Tak perlu berlama-lama lagi, silahkan kalian siapkan kopi dan mari kita langsung saja ke videonya. It's me, Goku! Di chapter sebelumnya, Buu berhasil memojokkan Moro. Kemudian, Buu menembak Moro menggunakan antena di kepalanya. Moro berhasil menghindarinya, namun ia lengah dan akhirnya Buu berhasil menindihnya. Pukulan demi pukulan dijatuhkan oleh Buu kepada Moro. Di sini 4 orang hanya melototi pertarungan Buu. Moro yang sudah muak dipukuli oleh Buu, kemudian ia membuka mulutnya dan menembak ke arah kepala Buu. Buu terkena serangan itu dan kepalanya hilang. Tentu saja si Jeko kaget, namun 2 orang saya nampaknya tenang-tenang saja. Tubuh Buu yang tanpa kepala mengarahkan telapak tangannya ke arah Moro. Tiba-tiba wajah Buu muncul di telapak tangan tersebut. Moro malah tercengang dengan hal itu. Langsung saja Buu kembali memukul Moro dan Moro pun terlempar. Moro sangat marah melihat dia dipermainkan seperti itu. Cara bertarung Buu yang unik menguntungkan pihak Galactic Patrol. Buu kembali menyerang Moro dengan memanjangkan kakinya. Sudah lama tentunya Goku tidak melihat pertarungan Buu seperti itu. Mirus mengatakan kemungkinan karena memori ingatan dibuka, jadi potensinya Buu juga ikut terbuka. Buu kembali menghajar Moro tanpa ampun, dan Moro tersandar di batu lalu ia berandai jika dia memiliki seluruh kekuatan sihirnya, akan mudah baginya untuk memenangkan pertarungan dan kambing ini pun mengamuk. Buu menghina Moro, dibandingkan dirinya, Moro jauh lebih lemah dan hanya mencari alasan dengan berkata seperti itu. Lalu Buu mengeluarkan 3 pasang tangan dan menghajar Moro kembali tanpa ampun. Buu memang berhasil memojokkan Moro, tapi Mirus merasa jika Moro masih berbahaya dan ia merasa jika Moro masih menyimpan sihirnya. Lalu Mirus memerintahkan Buu untuk segera menggunakan teknik rahasia. Buu meresponnya dengan baik dengan tersenyum Pepsodent lagi. Jeko yang melihat pertarungan Buu jadi merasa aneh karena tangan Buu melayang sendiri memukuli Moro. Buu mengambil ancang-ancang dan menahan pergerakan Moro menggunakan tangan-tangannya yang melayang tadi. Lalu ia bersiap mengeluarkan jurusnya. Moro sepertinya tidak asing dengan kuda-kuda itu dan tentu saja ia sangat khawatir. Tiba-tiba saja langit menjadi gelap. Semua yang berada di pertarungan terheran dengan apa yang terjadi. Jeko mengira hari itu berubah malam secara tiba-tiba. Namun Goku dan Vegeta tidak asing dengan keadaan seperti ini. Scan beralih. Terlihat Porunga muncul dari arah yang jauh dari pertarungan, yang berarti 7 Dragon Ball sudah dikumpulkan. Rupanya yang memanggil Porunga adalah Cranberry. Ia sudah mengambil Dragon Ball terakhir di tempat Goku dan Vegeta beristirahat tadi. Jika kita ingat sebelumnya, Moro sudah berhasil mengumpulkan 6 Dragon Ball di pesawatnya karena Goku, Vegeta, Mirus, Jeko, dan Buu hanya terfokus dengan Moro. Jadi si Cranberry ini bergerak tanpa disadari oleh mereka. Cranberry berhasil mengalahkan Tetua dan salah seorang lainnya, mengendalikan pikiran SK menggunakan tali yang tersambung dengan helm yang dipakainya. Jadi dia dapat berkomunikasi dengan Porunga melalui SK. Tetua masih sadarkan diri,
lalu Cranberry menembaknya. Cranberry mengaku jika dulu ia adalah mantan anggota elit Frieza, jadi 3 orang penghalang seperti mereka bukanlah masalah baginya. Scan beralih. Vegeta melihat cahaya dari arah mereka sebelumnya. Ia menduga pastilah itu Porunga. Goku baru menyadari jikalau Moro memiliki rekan dan rekannya tersebut yang melakukan hal itu. Vegeta juga tidak merasakan chi milik tetua dan orang yang satunya. Bu dan Moro mendengar percakapan mereka. Scan kembali beralih. Porunga menunggu 3 permintaan. Cranberry meminta untuk disembuhkan dari sekaratnya saat ini. Permintaan pertama dikabulkan. Scan kembali beralih. Goku dan Vegeta pergi ke tempat Porunga dipanggil. Moro yang melihat hal itu tentu saja tidak membiarkannya. Kemudian lewat telepati, Moro menghubungi Cranberry dan menyuruh Cranberry untuk membuat permintaan agar seluruh kekuatan Moro dapat kembali. Namun, Cranberry nampaknya ragu. Moro menjelaskan jika 2 orang Saiyan sedang menuju ke arah Cranberry untuk menghentikannya. Cranberry menanyakan bagaimana dengan keinginannya untuk kabur ke planet terpencil yang tidak ada Frieza dan juga Galactic Patrol. Moro kemudian mengancamnya jika Cranberry mencoba untuk mengkhianatinya, ia akan mengejar Cranberry kemanapun ia pergi. Cranberry menuruti kemauan Moro. Permintaan kedua pun dikabulkan. Moro tersenyum. Ia merasakan kekuatannya yang dahulu telah kembali padanya. 2 Saiyan yang tadi terbang berhenti karena mereka merasakan kekuatan chi milik Moro yang sangat kuat. Di sini Mimin sebenarnya bingung ya, kenapa Goku susah payah untuk terbang menuju tempat Porunga, padahal ia bisa melakukan teknik teleportasi langsung dan menghentikan Cranberry sebelum ia meminta. Tetapi, jika kita ingat kembali di chapter sebelumnya, Goku dan Vegeta ini berusaha untuk masuk ke mode Super Saiyan, namun sayangnya tidak bisa karena kekuatan mereka belum pulih sepenuhnya. Kemungkinan karena itulah Goku juga tidak bisa menggunakan teknik teleportasinya. Atau mungkin juga karena faktor usia yang membuat Goku lupa jika ia memiliki teknik teleportasi. Oke, kita lanjut. Moro mengeluarkan lava mengurung dirinya. Setelah lava itu hilang, rupanya Moro sudah tidak ada di tempatnya. Tentu saja hal itu mengagetkan Bu, Jeko, dan Mirus. Moro terbang dengan kecepatan tinggi, menyusul 2 orang Saiyan tadi. Bahkan efek kecepatan terbang Moro membuat 2 Saiyan terjatuh. Cranberry akan mengatakan permintaannya yang ketiga. Ketika ia mengatakan permintaannya, rupanya perutnya ditembus oleh tangan Moro. Tentu saja ia mati dalam kelicikan yang dibuat oleh Moro. Karena rupanya Moro memiliki keinginan lain yang ia sembunyikan dari Cranberry saat mereka berbincang di pesawat ketika ingin menuju planet Namek. Moro kemudian mengambil helm Cranberry yang digunakannya untuk mengendalikan pikiran SK. Karena masih ada satu kesempatan permintaan dari Porunga, sepertinya Moro memanfaatkan kesempatan tersebut. Scan beralih. Eriko menurunkan pesawatnya menjemput Mirus, Jeko, dan Bu karena ia melacak energi milik Moro, lalu mereka pun pergi. Scan kembali beralih. SK yang berada dalam kendali mengucapkan dalam bahasa Namek keinginan Moro selanjutnya, dan keinginan ketiga dikabulkan. Moro sangat senang mendengar permintaannya terkabulkan, lalu ia melepas helm pengendali pikiran tersebut dan SK pun juga pingsan. Scan beralih. Dalam pesawat, Mirus, Jeko, dan Eriko melihat Porunga dari jauh. Karena 3 permintaan sudah dikabulkan oleh Porunga, maka dia menghilang dan ke-7 Dragon Ball kembali terpencar. Langit pun kembali memutih. Akhirnya, setelah perjalanan bertahun-tahun, 2 orang Saiyan ini sampai juga, dan jelas mereka sudah terlambat. Moro menyambut mereka dengan senyuman hangat karena permintaannya sudah dikabulkan. Goku sangat marah melihat tetua dan yang lainnya terbunuh oleh Moro. Namun Moro menyangka jika bukan dia yang membunuh tetua, melainkan adalah Cranberry.
Vegeta bertanya kepada Moro apa permintaannya. Moro yakin Vegeta sudah mengetahui permintaan Moro yang pertama. Dan jelas Vegeta sudah menduganya kalau Moro menginginkan kekuatannya yang dahulu kembali. Goku memotong pembicaraan mereka. Goku mengira Moro masih meminta hal lain dan memaksa Moro untuk mengatakannya. Moro tidak mau mengatakannya, tetapi yang jelas mereka akan tahu segera. Moro melihat pesawat Galactic Patrol datang yang di dalamnya ada Mirus, Jeko, Buu dan juga Eriko. Lalu Moro pun juga menghilang karena tidak memiliki kepentingan lagi dengan musuh-musuhnya tersebut. Vegeta mencoba melacak Moro, namun rupanya Moro ini dapat menyembunyikan chi miliknya juga. Moro melihat para anggota Galactic Patrol dari balik gunung. Kemudian ia melompat-lompat pergi seperti katak menjauhi pertarungan. Goku menjelaskan keadaan kepada Mirus. Buu keluar dari pesawat. Ia berjalan sambil berkata jika Moro masih berada di planet ini. Memang benar kekuatannya telah kembali, tetapi itu hanya di tingkat dasarnya saja. Jadi untuk meningkatkan kekuatannya tersebut, dia memerlukan energi dari seluruh planet. Buu berjalan di antara Goku dan Vegeta. Dia menuju ke arah SK lalu menyembuhkannya. SK kembali sadar dan langsung memeluk Goku. Karena SK masih hidup, jadi Buu bisa menyembuhkannya. Tetapi untuk tetua dan seorang lainnya, Buu meminta maaf karena sepertinya mereka sudah mati. Mereka semua pun terdiam dalam keheningan dan tiba-tiba planet Namek bergetar. Goku menduga pastilah itu ulah Moro yang mulai menghisap energi planet Namek. Vegeta merasakan kekuatan hisapnya lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Buu menepuk pundak dua orang Saiyan tersebut. Seketika kekuatan mereka kembali pulih. Goku berbalik mengucapkan terima kasih kepada Buu. Namun tiba-tiba Buu mengganti wajahnya dengan wajah dewa besar. Tentu saja mereka berempat kaget dengan perubahan wajah Buu. Dewa besar menjelaskan, sampai Moro tertangkap, ia akan menggantikan posisi Buu dan masih ada waktu bagi mereka sebelum Moro memakan energi planet Namek ini. Dua Saiyan setuju dengan ucapan Dewa Besar, lalu Goku meminta tangan Vegeta dan Dewa Besar supaya mereka dapat berteleportasi menuju Moro. Mirus memperingatkan mereka untuk berhati-hati dengan sihir Moro dan dia akan menggunakan pesawat untuk menyusul mereka bertiga. Goku setuju dan mereka bertiga pun berteleportasi. Dan chapter ini berakhir dengan Mirus yang yakin akan keberhasilan Goku, Vegeta dan Dewa Besar. Oke, itulah cerita manga Dragon Ball di chapter ini. Jangan lupa komen, like dan share. Terus infokan ke grup keluarga, grup desa, grup kecamatan, dan grup lainnya supaya mereka tahu info penting ini. Dan sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya.